Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Rafli dan rekan kelompok saya yang bernama Titus Maru. Pada kali ini kami akan menjelaskan cara merakit komputer atau pemasangan komponen komputer satu persatu. Nah, di sini yang kita butuhkan untuk merakit komputer pertama yaitu pasta pendingin prosesor, lalu ada obeng plus minus. Di sini ada bagian minusnya dan di baliknya ada bagian plus. Lanjut, di sini ada kabel T yang berfungsi untuk mengikat kabel nanti agar lebih rapi. Lanjut, di sini ada pisau cutter. Lalu ada beberapa baut. Di sini ada baut, casing, dan ada baut motherboard. Lanjut, di sini ada baut hard disk, lalu baut power supply. Nah, di sini ada power supply dengan tipe ATX dan ini adalah hard disk dengan kapasitas 160 GB dengan tipe soket SATA. Lanjut kita ke bagian prosesor. Ini motherboard dengan tipe G41 dengan soket LGA 775. Lanjut kita ke memori RAM dengan kapasitas 2 GB tipe DDR3. Lalu di sini ada prosesor tipe Intel Core 2 Duo dengan kecepatan 2,7 GHz. Lanjut di sini ada kabel SATA atau kabel untuk hard disk. Lalu ada heatsink atau kipas prosesor. Di sini ada monitor. Lalu di sini ada casing. Lanjut, pemasangan pertama yang kita lakukan yaitu pemasangan prosesor ke dalam motherboard. Di sini ada pengait prosesor yang harus kita buka terlebih dahulu sebelum memasukkan prosesor dengan cara ditarik ke samping lalu diangkat. Setelah itu ada di bagian bawah kita tekan agar terbuka. Nah, pada bagian ini terdapat tanda segitiga agar pemasangan prosesor pas berada dengan tempat yang sudah ditentukan. Lanjut kita masukkan prosesor ke dalam tempatnya, kita tekan sedikit dan di sini ada tonjolan di sebelah kiri dan kanan yang berfungsi supaya prosesor tidak goyang. Setelah itu kita tutup kembali pengaitnya. Setelah sudah rapat, kita lanjut ke pemasangan memori RAM. Nah, di sini kita pada memori RAM ini pembatas yang kanan sedikit lebih lebar daripada pembatas yang lebih kiri pada yang kiri. Kita masukkan sesuai tempat dengan cara ditekan seperti ini. Setelah sudah masuk, kita tekan. Setelah sudah dirasa rapat,
Kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu pemasangan baterai CMOS. Yang perlu diperhatikan, baterai kutub positif ada di atas. Lanjut, pemasangan heatsink atau kipas pendingin. Kita tarik dulu agar dapat masuk ke motherboardnya. Dan tidak lupa kita memberi pasta secukupnya, jangan terlalu banyak. Lanjut, kita tempelkan saja sesuai tempatnya dan kita tekan ke bawah. Lalu setelah kita tekan ke bawah, kita pastikan lagi kita putar, kita kencangkan menggunakan obeng dengan bagian minus dengan cara memutar ke arah kanan. Kita lakukan di setiap bagian yang tadi longgar. Jika sudah rapat, kita lanjut memasang ini pada soket yang sudah tersedia dengan cara menekannya ke bawah. Oke, seperti ini. Lanjut, kita melakukan pemasangan power supply pada casing. Lalu kita kencangkan dengan baut power supply agar dia tidak jatuh atau goyang. Selanjutnya pemasangan back panel dengan cara memasukkannya di casing, lalu kita menekannya sedikit menekan agar rapat. Setelah selesai, kita lanjut pemasangan kabel front panel, audio, USB, tombol power, tombol reset, dan HDD LED di motherboard. Kita perhatikan di sini ada kabel audio. Tinggal kita cari soket kabel audio ada di mana, sesuaikan yang sudah tertera di motherboard, tulisan di motherboard. Audio di sini di sini ada satu yang nggak bolong ya. Kita sesuaikan juga agar dapat masuk ke soket. Sudah kita tekan. Begitu juga dengan yang USB sama. Dengan bolongan yang berbeda ya. Di sini dia di sebelah pojok. Sedangkan tadi yang audio dia di tengah. Sudah kita eratkan lagi dengan cara menekannya ke bawah. Lanjut pemasangan kabel reset, HDD LED, dan power supply. Letaknya di sini sesuai yang sudah. Nah, di sini kita telah memasangnya. Lanjut pemasangan motherboard ke dalam casing. Kita letakkan sesuai tempatnya mengikuti lubang baut motherboard agar kita bisa pasangkan baut di tiap sisi-sisi motherboard agar tidak jatuh atau tidak goyang. Lanjut pemasangan kabel power supply ke motherboard di sini. Dan di sini ada pengaitnya.
Kita perhatikan. Lanjut kita pasang sesuai yang merasa cocok di mana. Kita cari, lalu kita pasang. Kemudian pemasangan harddisk. Kita taruh di tempat harddisk tersebut, slot harddisk tersebut. Lalu kita kencangkan dengan baut. Lanjut pemasangan kabel SATA dan kabel power harddisk dari harddisk ke motherboard. Kabel SATA-nya tadi kita colok ke motherboard dengan port yang sudah tersedia di bawah. SATA 1. Lanjut merapikan kabel menggunakan kabel T agar terlihat lebih rapi. Lalu kita potong menggunakan pisau cutter. Setelah itu pemasangan kipas fan. Sebelum kita tutup casingnya, kita lakukan tahap uji coba. Dengan di sini kita sudah mencolokkan bagian-bagiannya dan kita nyalakan, lalu masuk ke mode BIOS dengan menekan tombol delete. Setelah itu kita lakukan pemasangan casing. Komputer siap dipakai. Sebelum dipakai kita harus melakukan penginstalan Windows terlebih dahulu. Sekian dari kelompok 5. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.